Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlan Bowo dan TI 22A3 dengan NIM 312210 324. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang sistem informasi yang telah saya buat, yaitu sistem informasi pembuatan KTP. Di sini dari mulai flowchart ada 4 aktor, yaitu pemohon, kelurahan, kecamatan, dan kota. Dimulai dari pemohon melampirkan dokumen dan mengisi formulir persyaratan. Lalu ke kelurahan menerima dan memeriksa berkas. Jika tidak memenuhi syarat, dilakukan pengecekan kembali. Lalu jika berhasil, langsung ke kecamatan menerima. Jika tidak, pemohon menerima berkasnya. Nah, kecamatan menerima dan memeriksa berkas dicek oleh kecamatan. Jika sesuai, dimasukkan dalam data KTP. Lalu membuat proses penerbitan KTP. Jika sudah, lalu kota menerima laporan data pembuatan KTP baru, kelurahan menerima dan menyerahkan kepada pemohon. Selesai. Nah, di sini diagram zero. Diagram zero, sistem informasi pembuatan KTP. Ada masyarakat, ada lurah. Di sini langsung. Nah, di masyarakat terdapat nomor KK, nama, alamat, jenis kelamin, dan status. Masyarakat mengisi formulir, data penduduk, lalu mencetak, lalu diberikan KTP oleh lurah. Dan lurah memberikan cap lurah yang berada di KTP. Lurah sendiri ada nama lurah dan nomor lurah. Nah, setelah itu KTP diberikan ke masyarakat. Lalu selanjutnya ada diagram konteks sistem pembuatan KTP. Ada 4 entitas di sini, ada pemohon, kelurahan, kecamatan, dan RT. Nah, pemohon meminta surat pengantar ke RT, lalu RT memberikan surat pemohon ke pemohon. Jika sudah, pemohon menyerahkan dokumen syarat pembuatan KTP ke sistem pembuatan KTP beserta biayanya. Nah, kelurahan mengeluarkan biaya pembuatan KTP. Lalu sistem memberikan surat pengantar formulir pembuatan KTP. Nah, kecamatan sendiri mendapatkan formulir pembuatan KTP dan menyerahkan KTP ke sistem pembuatan KTP. Lalu sistem pembuatan KTP menyerahkan kepada pemohon. Selanjutnya ada ini dia, IRD, Identity Relation Diagram. Penduduk ada 4 faktor di sini, yaitu penduduk, pengajuan KTP, petugas, dan KTP. Ada 4 entitas. Nah, penduduk sendiri ada NIK, terdapat atribut NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status, pekerjaan, dan agama. Penduduk mengajukan ke pengajuan KTP, entitas pengajuan KTP, terdapat ID pengajuan, NIK sebagai primary key dari penduduk, yaitu lalu ada ID petugas, tanggal pengajuan, status pengajuan, dan tanggal persetujuan. Lalu ke petugas, di petugas memiliki atribut ID petugas, nama, alamat, dan nomor telepon. Tugas memproses KTP. Di KTP terdapat atribut nomor KTP, NIK, tanggal terbit, tanggal habis berlaku, dan ID petugas. Lalu lanjut ke data modelnya, sistem informasi pembuatan KTP. Di sini ada 4 tabel, yaitu penduduk, pengajuan KTP, tabel KTP, dan tugas. Tabel penduduk ada NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status, dan pekerjaan. Pengajuan KTP ada ID pengajuan, ada foreign key, ID petugas, ada foreign key dari NIK, tanggal pengajuan, status pengajuan, dan tanggal persetujuan. Lalu ada petugas, terdapat primary key ID petugas, nama, alamat,
dan nomor handphone. Lalu di tabel KTP ada primary key-nya sebagai nomor KTP, foreign key-nya NIK dari tabel penduduk, foreign key ID petugas dari tabel petugas. Lalu tanggal terbit dan tanggal habis berlaku. Sudah. Nah, di sini ada kamus data sistem informasi pembuatan KTP. Tabel penduduk. Yang pertama ada tabel penduduk. Ada 9 atribut, yaitu NIK, nama, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, jenis kelamin, status, agama, dan pekerjaan. Tipe datanya ada char, ada varchar, saya typo, dan panjang max 16, NIK sebagai nomor induk, penduduk, nama lengkap penduduk, tanggal lahir penduduk, tempat tanggal lahir penduduk, alamat penduduk, jenis kelamin penduduk. Itu panjang maksnya 1 karena diwakili oleh inisial hanya L dan P. Lalu ada status perkawinan, ada belum kawin dan kawin, agama penduduk itu sendiri, dan kerjaan penduduk. Tabel petugas. Di tabel petugas ada 5 atribut, yaitu nomor KTP, yaitu nomor unik KTP sendiri, dan NIK, nomor induk penduduk. Terus tanggal terbit KTP-nya. Kita ke tabel petugas dulu. Ada ID petugas, ID unik untuk setiap petugas. Lalu ada nama petugas, nama lengkap petugas, lalu alamat petugas, lalu nomor telepon petugas, informasi kontak petugas. Lalu ada tabel pengajuan KTP, ID pengajuan, terdapat atribut ID pengajuan KTP, ID unik untuk setiap pengajuan KTP, NIK, nomor induk yang mengajukan KTP, tanggal pengajuan, tanggal ketika pengajuan KTP dibuat, status pengajuan misalnya diproses, disetujui, atau ditolak. Lalu ada ID petugas yang memproses pengajuan KTP. Lalu ada, dan terakhir, tanggal persetujuan, yaitu tanggal ketika pengajuan KTP disetujui. Terakhir ada tabel KTP, terdapat nomor KTP, nomor unik KTP, NIK, nomor induk yang memiliki KTP, lalu tanggal terbit KTP itu dibuat, tanggal habis berlaku KTP, ID petugas yang menerbitkan KTP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.